terjadi shock segala macam. Akhirnya dokter juga bilang, ya kita terpaksa kita tidurkan dulu Pak, rahim istri saya harus diangkat untuk menghentikan pendarahan ini. Selebtubers, ada kabar mengejutkan nih soal Rachel Maryam. Lama gak kedengaran namanya, tiba-tiba Rachel dikabarkan melahirkan anak pertamanya dari Edo. Senang akhirnya bisa dengar suara tangisan bayi setelah 9 bulan menanti. Tapi Edo malah sedih. Sedih kenapa ya? Ternyata Rachel Maryam alami pendarahan hebat setelah operasi sesar. Karena kesehatan semakin menurun, Rachel Maryam akhirnya dirawat di ruang ICU plus transfusi darah sebanyak 10 kantong. Sakit apa sih sebenarnya Rachel Maryam? Karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk sadar pada saat itu, mungkin keputusan dari rumah sakit adalah dengan menidurkan supaya tidak terjadi karena saya ngecek terus kan kondisi Rachel, HB dia drop itu kalau nggak salah sempat sampai 5 atau 6. Jadi ditakutkan kalau misalnya sampai terjadi apa-apa dalam kondisi dia sadar, shock, terjadi shock segala macam. Akhirnya dokter juga bilang, ya kita terpaksa kita tidurkan dulu Pak untuk sementara waktu sampai kita pantau bersama dengan transfusi yang masuk. Kalau koma kan artinya hidupnya benar-benar tergantung alat ya. Iya. Artinya kalau alat dicopot kan nggak hidup gitu kan. Sebetulnya istilah itu kurang tepat lah. Iya. Jadi aku ditidurkan lah untuk supaya stabil kondisinya, supaya nggak shock. Karena kan kalau orang kurang darah itu kan detak jantungnya cepat. Waktu kemarin tuh katanya detak jantung aku tuh sampai 170 pokoknya tinggi sekali, di atas normal, detak jantungnya cepat. Kan khawatirnya kan kalau misalnya dalam keadaan sadar kan bisa mengalami shock atau apa gitu. Jadi lebih baik dibuat tidak sadar. Gak pernah nyangka sebelumnya Rachel Maryam harus masuk ruang ICU setelah melahirkan bayi. Jangankan feeling gak enak, selama hamil aja Rachel Maryam jarang ngeluh. Sampai akhirnya Rachel Maryam jalani operasi sesar, ternyata terjadi komplikasi dan sebabkan pendarahan hebat. Selama Rachel tak sadarkan diri, gimana ya nasib si dedek bayi? Benar gak sih kesehatan Rachel Maryam menurun karena ada pembengkakan di bagian perut? Ya sebetulnya nggak ada feeling apa-apa ya ketika masuk ke kamar operasi mau menjalani operasi. Ya kita, baik aku maupun dokter tuh optimis bahwa semua tuh baik gitu, artinya tidak ada sesuatu resiko yang berbahaya gitu. Nah tapi ternyata ya mungkin takdirnya gitu ya, ternyata ada komplikasi yang tidak diketahui sebelumnya yang menyebabkan terjadinya pendarahan hebat sehingga harus dibongkar ulang, dioperasi ulang kan. Nah ini di kamar pemulihan tuh aku nggak pulih gitu, aku tuh malah makin lama makin lemas gitu. Terus aku dikasih minum kan, kita coba minum dulu ya Bu, kata susternya. Oke. Pas minum tuh aku muntah dan malah makin kelayangan gitu, kayak mau pingsan gitu kan. Terus aku cuma dengar susternya ngomong, dok ini pasiennya nggak respon dok gitu kan. Dan coba ambil alat USG, dilihat ternyata perutku bengkak dan isinya darah, ada pendarahan dalam. Perjuangan Rachel Maryam setelah melahirkan anak ternyata masih berlanjut. Gak cuma menahan rasa sakit pasca operasi sesar, artis dan juga politisi itu juga kehilangan rahimnya.
Duh, sedih banget ya. Tapi untungnya masa-masa sulit itu berhasil dilewati Rahel dan suaminya. Terus ini juga ada kemungkinan terburuk, rahim ibu harus diangkat. Apakah bapak menyetujui hal ini? Ya karena itu life decision maker, harus cepat. Saya bilang ya udah apa aja, yang penting istri saya selamat. Setelah, kalau nggak salah sekitar jam 1:30 baru saya dipanggil lagi. Siang ya? Siang. Kasih tahu bahwa rahim istri saya harus diangkat untuk menghentikan pendarahan ini. Oke deh Selebtubers, thanks banget ya sudah setia sama kita. Saksikan kisah seru, gokil dan super kece dari channel kesayangan kalian, Selebtub TV. Jangan lupa like, komen, dan share Selebtub TV. Sampai jumpa.